majelis pada malam hari ini, malam yang kesekian, malam yang berapa? Malam ketiga. Ya, Jumat yang ketiga. Mudah-mudahan nanti Jumat yang keempat kita lagi dan kita tetap istiqomah. Amin. Yang kedua, salam kepada kedua Jumat bisa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita mulai seperti biasa. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita belajar dan untuk pada Rasulullah waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Mari kita sama-sama membaca doa yang sering dilantunkan oleh Nabi Musa. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah Masjid Al-Muhajirin, kita hadir ini mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada di dalam Al-Qur'an itu potongan ayat, kalau tidak salah tertulis di sini surat Az-Zumar ayat 9. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu pertanyaan kalimat tanya retoris yang tidak memerlukan jawaban. Jadi terjemahannya katakan Muhammad, qul katakan Muhammad. Maksudnya Rasulullah itu disuruh menyampaikan. Apakah sama amal ibadahnya orang yang alim, maksudnya paham, dengan amal ibadahnya orang yang tidak paham? Tentu nggak perlu dijawab ini. Ya, artinya apakah sama amalnya? Maksudnya dalam huruf pahalanya. Apakah sama amal orang yang berilmu dengan amalnya orang yang tidak berilmu? Misalnya sholat, yang satu ini pernah belajar ilmu sholat, yang ini enggak, tapi dua-duanya sholat. Salam ya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dua orang ini sama salamnya. Yang satu berilmu payah-payahan sholat dulu seperti ini, yang satu enggak. Pokoknya tobatlah, dulu tinggalin sholat, sekarang sholat, tapi nggak mau belajar. Apakah sama? Nggak perlu dijawab, jelas berbeda. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam hari ini kita berpayah-payahan, enak tidur, betul nggak? Merokok, santai, nonton TV, apalagi kalau lagi musim bola, masya Allah. Bisa-bisa ditunda itu salat. Mau kita ini? Sebelum kita lanjutkan materi, maka ada terjemahan hadis kata Rasulullah, barang siapa wudu dengan sempurna, sholat dengan sempurna, maka akan masuk surga tanpa hisab. Lah sempurna itu kayak apa? Ternyata sempurna itu adalah mengamalkan wudu yang wajib disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, kemudian kita mengetahui batal-batalnya wudu, kemudian melaksanakan sholat dengan sempurna, maksudnya yang rukun, yang fardu dan yang sunnah diamalkan semua. Tahu mana yang fardu di dalam sholat, tahu yang mananya sunnah dalam sholat, itu dipelajari semua. Jadi kalau cuma dibaca hadis, didengar barang siapa wudu dengan sempurna, sholat dengan sempurna, maka dipersilakan masuk surga tanpa hisab. Lah, kalau nggak belajar mana bisa? Nah, semalam kita 2 minggu kemarin kita membahas fardunya wudu.
artinya rukun-rukunnya. Jadi 6 kita sudah bahas pada malam hari ini supaya sempurna untuk kita membahas tentang sunnahul wudu, sunnah-sunnah. Dasar lagi kata beliau itu tidak apa-apa Pak Ustadz, jamaah itu mau belajar dari nol. Ya memang harus begitu. Ini yang ketika hari ini kita di kampung tidak pernah belajar ilmu tauhid yang mendetail, kemudian ilmu fikih yang mendetail, tahu-tahu dia dapat beasiswa ke Timur Tengah. Maka amalan yang kita amalkan ini dianggap salah saja, karena dia tidak pernah belajar dari dasar tentang masalah fikih yang ada di Indonesia. Nah, di sana mayoritasnya paham-paham keras seperti Ahmad bin Hanbal, itu keras banget. Bukan keras, sangat hati-hati beliau itu. Sampai kalau kita kena najis mutawasito itu cukup dicuci, dialirkan air. Kalau pendapatnya tafsiran daripada Ahmad bin Hanbal itu harus digunting di zaman itu. Nah, itu kan keras banget itu. Ya udah beli baju terus kalau gitu, diompolin beli baju, ompolin beli baju lagi. Di zamannya iya, tapi tidak berlaku di zaman sekarang karena masyarakat sulit seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan. Dan sini saya membawa referensi kitab 3. Kitab ini sama, karena saya itu tidak punya santri, tidak membaca kitab. Jadi kitab ini hampir 20 tahun nggak saya buka. Jadi mata saya, otak saya loading, maka dibantu dengan terjemah di sini. Tahu loading? Kayak setengah stroke itu loh. Jadi, nah otak dengan perintah mulut ini sinyalnya mikirnya lama. Baik, supaya gak mikirnya lama saya baca terjemah. Tapi sama isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu. Sunnah-sunnahnya wudu. Al-wudu artinya sunnah-sunnahnya wudu. Iku asyratu asya'a 10 perkara. Tapi ini secara detail akan kita pelajari. Wa bi batin nusahil matan asru bisolin. Maksudnya dalam pengertian bahasa yang lain 10 bagian. Atas niatu yang pertama adalah membaca bismillah ketika hendak berwudu. Ya, kapan membaca itu? Awaluhu, yaitu ketika pertama kali hendak berwudu. Wa aqalluha, paling sedikit kalimat bismillah itu bismillahi, cukup dengan membaca bismillah. Jadi kalau bismillah makan, bismillah pegang sapu, bismillah itu cukup. Wa akmaluha, sempurnanya bismillah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah saya sampaikan, ada luar biasa keutamaan. Ada 3 yang diberikan kepada kita dunia akhirat. Kalau hari ini kita merasa banyak dosa, supaya terampuni dosa. 1, kalau ibadah terasa nikmat, kemudian dimuliakan di hadapan Allah besok di akhirat, amalkan 7 perkara. Kalau mau melakukan hal yang baik, jangan lupa awali bismillah. Kata Rasulullah, kalau kita melakukan hal yang baik, makan, minum, kerja yang baik, tidak membaca bismillah, bahwa atok artinya terputus. Terputus dari apa? Minal barokah. Jadi barokahnya ada. Apalagi kemarin saya ceritakan, mau melakukan hal yang baik, apa itu? Malam Jumat, sunnah Rasul, tidak pakai bismillah, minimal bismillah. Allahumma jannibna, kata Pak Marsidi. Kalau nggak hafal doa itu, jangan ditembak. Kalau orang tolol, percaya itu. Kata istrinya, kenapa Mas? Ingat APBN. Kita nggak apa, baca di YouTube ya. Hafal juga ya paling dia ya. Tolol itu. Jadi terputus dari keberkahan. Setelah selesai, alhamdulillah. Kalau melihat mata kita langsung dari hal-hal yang tidak kita sukai, kita kalau ada orang ribut, lihat orang gila telanjang, itu kan enak dipandang. Apalagi kaumnya sama, telanjang laki-laki, oh berarti orang lain membayangkan, oh berarti punya orang itu sama kayak gitu. Nah, ini kan gak enak. Ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang 4, kalau diajak baik, datang ya ada pengajian, insyaallah.
Terus yang nomor 5, ketika mendengar kematian, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ke-7, yang satu lewat tadi, la yazalu tiada intinya, siang dan malam lafazkan kalimat la ilaha illallah. Nanti saya ajarin, saya kenalkan tentang zikir. Maksudnya siang malam itu kita amalkan, ada sholat maktubah, ada sholat siang, ada sholat malam. Maksudnya siang itu zuhur, asar, malam itu maghrib, bisa subuh, selalu kita amalkan kalimat zikir la ilaha illallah. Seperti itu. Bismillah. Terus fa'in tarokat tasmiyata, kalau seandainya kita sudah mulai berwudu tapi lupa bismillah, tapi ingat-ingat di tengah, misalnya pas posisinya basuh tangan, ya iya enggak bismillah, susulkan rasanya. Atabiha, datangkan biha ketika ingat itu tadi. Jadi nggak usah diulang dari awal. Paham ya? Fi asna'ihi, ketika ingatnya di tengah-tengah wudu, belum selesai. Fa in faragha, nah kalau sudah sampai basuh kaki terakhir, aku tadi baca bismillah saya lupa. Ya udah teruskan aja. Artinya tidak perlu diulang lagi wudunya dengan bismillah. Minal wudu'i, fa in faragha minal wudu, ketika wudunya selesai, lam ya'ti biha, tidak perlu lagi membaca bismillah. Artinya lewat. Wa ghuslu kafaini, yang kedua sunnahnya adalah membasuh kedua tangan. Nah, tangan kita ketika beraktivitas di kantor dan lain-lain itu sunnah membasuh, mengalirkan. Tapi kalau itu airnya yakin atau ragu kurang dari 2 bolah, maka ketika diceburkan ini makruh. Tapi kalau bukan ragu lagi, tapi yakin ini najis, ada jualan ayam, ada teleknya, terus airnya itu kurang dari 2 bolah, cemplung menjadi najis, maka memang wudu itu baiknya dialirkan. Seperti nenek-nenek kita dulu ini, kentong roti tutup, bolongannya kecil, bekas odol ya. Nah, ketika begini ini nyiprat ke atas, gentongnya tertutup, sehingga ini air gentong ini kurang dari 2 bola, air sedikit, begitu air nyiprat tidak masuk lagi. Itu caranya ketika air kita sedikit. Jadi membasuh kedua tangan itu ini perbatasannya pergelangan. Qoblal madmadah, sebelum berkumur. Wa yaksiluhuma salasan. Artinya ketika dalam posisi memasukkan atau mengusap membasuh kedua tangan ini 3 kali. Tetapi kemarin saya ngomong ketik, ya lupa ya, dalam ketik ada doa-doanya itu. Jadi melihat air, baca bismillah, matanya melihat itu air, Allahumma ja'alha dal ma'a tahurah, ya Allah jadikanlah ini air yang suci. Membasuh tangan, membaca doa. Berkumur, membaca doa. Allahumma ketika membasuh tangan, Allahumma ja'al ma'a tahura, jadikanlah ya Allah air ini adalah air yang suci. Terus berkumur tadi. Kemudian berkumur membaca doa lagi. Oke, tentang bacaan doa kita akan bahas belakangan. Qabla idkhalihimal ina, jadi sebelum menenggelamkan kedua tangan ini, yaitu dicuci. Kalau memang airnya sedikit, ragu-ragu jangan ditenggelamkan. Tapi ini kita nggak bahas ya, karena kita rata-rata pakai keran. Ya, udah nggak perlu dibahas lagi. Yang kita bahas ini yang nyata-nyata di zaman ini. Kalau di zaman dulu mungkin ini bunyinya, karena wudunya bisa di genangan-genangan air, apalagi daerah Lamongan itu begitu hujan deras, dia rata-rata di rumah itu punya balon. Kolam bekas, tapi memang nggak niat bikin kolam itu, bekas-bekas lubang gitu. Nah di situ kan kita teliti itu air itu. Nah
Fa'in tayakkana tuhrahu ma lam yakruh lahu usuma. Jadi ketika yakin itu air lebih dari 2 kolak, yakin ya diperlukan. Karena setiap air yang lebih dari 2 kolak, tangan kita ini tidak suci atau najis, maka dijemur itu tidak akan menjadi najis itu air, kecuali air itu berubah setelah tenggelam tangan kita. Apa yang membuat berubah? Warna, baunya, rasanya. Kita teliti, maka ada kita mengenal air suci dan mensucikan. Ini sebenarnya pembahasan awal, tapi kita loncat dulu. Karena kita darurat, yang kita bahas ini adalah tentang sholat. Sebelum sholat kan wudhu. Kalau masalah air, ya saya kira lancar di sini. Kita mengenal air nanti di belakang. Wal madmadah, berkumur. Jadi berkumur itu bukan wajib, tapi sunnah. Ba'da ghusli kaffaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Wa yasulu aslu sunnah, awal kesimpulan pengertian sunnah bidkhalil ma'i fil fami sawa'un arada famihi wa majjah. Sunnahnya lagi ketika berkumur itu disemprot, dibuang, buang. Ada loh santri itu yang berkumur ditelan. Loh, kok ditelan? Padahal itu kan berkumurnya air mentah, air di pondok itu akan apa-apa. Kok bisa? Karena habis makan. Kan ada apa namanya? Nasi nyela-nyela di posisi ditelan. Jadi sebenarnya sunnahnya disemprot, dibuang. Jadi anak saking opennya itu ada nasi mubazir kan, ditelan sama air mentah. Itu biasa. Kita kan senyum di sini ya. Biasa. Termasuk saya ketika mendengar kiai bilang sunnah sahur, prihatinnya santri macam-macam. Walaupun bapaknya kaya, kalau lagi posisi nggak ada duit, semua diutang sama teman nggak punya duit susah. Jadi kiai bilang pokoknya sunnah sahur, walaupun minum air saja. Jadi namanya santri itu udah ke depan, mepet waktu. Di kamar sudah nggak ada santri, air matang nggak ada, tolak-tolak. Kan saya malu. Itu saya alami sendiri. Keran itu saya pencet ngalir. Saya tandai pakai mulut. Mawa itu. Telan-telan ada, sehat-sehat aja. Memang begitu. Ini penting ada pencet ngalir dari sumur. Ada yang buat kini itu diambil ini minum. Dulu tapi sekarang nggak ada. Sekarang banyak. Dulu kecil saya itu ada taruh itu aja, wali santri datang, ibunya baru keluar di pintu aja habis. Sekarang saya sama almarhum Pak Hadi mualaf ke sana, di meja kantor itu tinggal makanan lengkap, datang lagi masih ada. Jadi zamannya beda zamannya. Kalau dulu masya Allah, saking ekonominya susah kalau sampai ya seperti itu. Lanjut. Setelah berkumur, fa'in aradal aqnal majjah. Ketika kita sempurna sunnah di dalam berkumur, maka majjah itu sempurna. Majjah itu menyemprotkan, kumur-kumur dibuang, itu namanya majjah. Selanjutnya sunnahnya adalah al-istinsyaqu, yaitu istinsyaq, yaitu sunnahnya wudhu berikutnya memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ketika memasukkan itu ba'dal madmadah, setelah berkumur. Wa yahsulu aslu sunnatihi bi idkhalil ma'i fil anfi, yaitu maksudnya sunnah di dalam ini adalah memasukkan air ke dalam hidung, sawa'un jabahu bi nafsih, yaitu memasukkan sampai janur. Apa janur? Orang Jawa itu bilang disedot panas itu. Apa? Sampai hidung yang ke sini kan panas, itu sunnahnya. Kemudian fi idkhalil ma'i, memasukkan fil anfi ila hayashimihi, sampai janurnya. Wa nasarahu amla, wa nasarahu gebreskan apa dia? Enggak masuk. Nah, kan gitu. Tapi jangan coba-coba kalau bulan Ramadan sengaja memasukkan air ke dalam hidung
sampai jalur sampai batinnya di sini, ini sudah membatalkan puasa. Jadi lubang 9 ini jangan sengaja dimasukin. Tapi kalau kemasukan nggak sengaja maka tidak batal. Lubang 9 yang mulut, kemudian telinga, hidung, mata. Ini kalau kena benda cair itu akan masuk. Ya coba air mata. Malam di sini sepet rasanya. Nah, kayaknya penggorokan. Jadi apapun benda cair yang lubang 9 ini sengaja dimasukkan batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Termasuk kesini kan nggak sengaja ke mulut juga batal. Kalau sengaja batal. Maksudnya makan nasi, minum ngobatin mata lupa gitu ya, atau wudhu lupa. Itu namanya nggak sengaja. Lupa itu tidak sengaja. Bahkan di dalam membahas yang membatalkan puasa, termasuk berhubungan suami istri itu kalau lupa nggak batal. Tapi aneh itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Kalau nasi satu piring nggak sengaja lupa mungkin. Tapi dibahas juga itu. Nggak mungkin. Biasanya pengantin baru ya lupa, sebenarnya nggak boleh. Itu sebenarnya nggak ada lupa kalau bisa. Selanjutnya sunnahnya wudhu setelah memasukkan air ke dalam hidung setelah sampai panas kemudian digebreskan. Itu bahasanya digebres, dikeluarkan. Selanjutnya setelah istinsaq yaitu wal mas'u jami'a ra'si. Kemarin sudah dibahas. Jadi kalau kita mengusap rambut kepala itu diusap seluruhnya. Jadi metodenya mengusap itu tidak ada air mengalir. Jadi tangan di sini terus dibuang, diusap ini sampai ke belakang kembali. Wa bi ba'din nusahin matan wasti'adur ra'si bil mas'i, yaitu meratakan dengan mengusap. Amma mashu ba'dir ra'si, sedangkan mengusap sebagian rambut kepala, kan kemarin saya jelaskan kopiah ini nggak perlu digantung, cuma nempel ditarik sendiri. Mengusap sebagian rambut kepala itu kafa, cukup sah, tapi kurang sempurna. Makanya kita punya wawasan seperti ini, enggak kuper sehingga tidak banyak membicarakan variasinya orang berwudu. Jadi cukup begini, tapi ambil air sebagian rambut kepala set. Tapi kita melakukan hal yang seperti ini hanya yang bully. Apa? Enggak salah. Gini loh. Nah, padahal yang kita bahas ini adalah sunnah. Boleh jadi suatu saat kita cuma gini. Kenapa? Barangkali dalam posisi kita dalam perjalanan itu tidak nyaman atau bagaimana. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun. Nah, mengusap sebagian rambut kepala ini cukup sah dan ini merupakan fardunya, wajibnya, kama sabaqo, seperti yang telah dijelaskan di depan. Walau lam yurid naz'ama ala ra'si, kalau seandainya kita tidak ada niatan melepas apa yang ada di kepala. Di zaman sahabat itu kalau wudu ada yang tidak dilepas, yang di kepalanya, ya seperti ini. Terus ini kerudungnya ini kayak orang Maroko, ini kayak orang perempuan apa namanya, beginiin aja. Nah, seandainya dalam posisi begitu wudunya, setelah selesai wudu, posisi mengusap rambut kepala, maka cukup diusap ini garis kami kerudung-kerudungnya. Ini sempurna, walaupun tidak dilepas. Tapi itu jarang kita lakukan. Kita ini orang biasa, polos, jarang pakai serban. Saya aja jarang pakai serban. Ya, pakai serban itu sunnah. Jadi kata Rasulullah, Usolli Allahu Akbar, di sini ada serban, itu kalau cuma digantung aja, maka itu afdalu, lebih utama dibandingkan 70 kali kebaikan dibandingkan orang yang tidak pakai serban. Makanya sunnah serban.
Tapi kita kadang-kadang kita membuli ya, lu Ustaz, itu ya. Nggak boleh juga begitu itu. Yang penting ada yang lewer-lewer ke leher itu artinya surga. Nah, orang yang tidak dua rakaat, apalagi yang mudeng-mudengnya itu sunnah. Ya udah lah, kita biasa aja lah polos-polosan. Ya boleh, termasuk Imam Bukhari riwayat hadis pernah pakaian kebesaran itu sunnah Rasul dilepas semua, nggak pakai, terus pakai pakaian biasa. Oh berarti Islam itu tidak harus casingnya lengkap seperti yang dilakukan para sahabat, tapi di sahabat sendiri melakukan itu. Artinya Islam itu diterima dari semua budaya yang ada di seluruh muka bumi. Kalau memang kita sholatnya tidak sama seperti Rasulullah putih-putih pakai serban nggak sah, nah kan masalah pula. Masalah. Itu sunnah, memang betul sunnah. Tidak boleh. Dan itu. Wa mashu jami'il udunaini. Nah ini kita bahas caranya. Wudu dengan sempurna, mengusap daun telinga ini ada caranya. Kemarin saya katakan mengusap dua daun telinga itu bukan air bekas dari mengusap rambut kepala. Jadi nanti gitu, enggak seperti itu. Bima yang jadidin dengan air baru diambil baru ke telinga. Nah caranya di sini kalimatnya adalah wa mashu jami'i udunaini zahirihima wa batinihima. Bima yang jadidin mengusapkan dengan air yang baru, maksudnya ngalir dan lagi. Dohirihima, batinihima. Dohir ini, batin di dalam. Terus caranya bagaimana? Air ghairi balalil ra'si wa sunnati fi kaifahi mashi bima aidut khilal musabbihataihi fi sumahaihi. Maksudnya musabbihat itu telunjuk kanan, telunjuk kiri masuk begini, terus jempolnya itu di atas. Jadi air masukkan ini Pak, ikuti saya semuanya. Praktek ini langsung teori lengkap. Jadi masuk, ini nempel, diputer. Nah gitu. Jadi kena semua tersentuh, itu sempurna. Caranya begitu. Wa tahlilu lihyatil kasati yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal. Laki-laki itu kemarin sudah dibaca tentang rukun ketika membasuh wajah kok jenggotnya tebal. Pangkalnya kering ya sihhu maka sah. Tapi kalau mau sempurna di sela-sela basuh, ada yang tebal gini. Nah, jadi pangkalnya ini kena. Amal lihyatir rajuli al-hafifati, ketika jenggotnya seorang laki-laki yang tipis, wal lihyatul mar'ati wal unsa fayajibu tahdiruhuma. Kalau jenggotnya orang laki-laki yang tipis itu sah tanpa disela-selai. Kalau sunnah disela. Tapi kalau jenggotnya perempuan itu yang tebal, wal unsa dan bencongnya, panci, jenggotan perempuan jenggotan tebal. Fayajibu tahliluha, maka menyela-nyelai supaya air tembus itu wajib. Kalau nggak tembus tidak sah ketika membasuh wajah yang ada jenggotnya. Nah, penting ini walaupun nggak ada jenggotan di kampung kita atau istri kita nggak ada jenggotan, ini untuk wawasan kita. Jadi laki-laki ketika jenggotan banyak itu tidak perlu disela-sela. Kalau sempurna disela-sela, itu maksud. Maka dalam judul kata Nabi, wudu sempurna, sholat sempurna, maka masuk surga tanpa hisab. Kalau nggak tahu sempurna sunnah-sunnahnya, ya bagaimana kita bisa masuk surga dengan tanpa hisab? Maka dengan ilmu. Kemudian
Wa kaifiyatuhu ayyuhila rajulu asabi'ahu min tata caranya, kaifiyatuhu, tata caranya menyela-nyela jenggot yang tebal. Ayatul rajulu, ketika memasukkan seorang laki-laki, asabi'ahu, jari-jarinya laki-laki, min asfalil lihiyati, dari bawah, seperti ini metode yang disampaikan. Ini. Kemudian wa tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Sunnahnya lagi ketika membasuh tangan dan membasuh kedua kaki itu di sela-sela. Di sela-sela itu begini kalau tangan. Nah begini. Kalau kaki ya sama di sela-sela. Cuman caranya in wasalal ma ilaiha min ghairi tahlil. Kalau misalnya air digerucuk ke kaki itu sudah masuk, itu sah. Cuma sahaja sempurnanya di sela-sela. Gini loh maksudnya kalimat ini. Kalau ada keran begini-gini loh, ya kan? Ini mutunya orang males memang sih. Kalau udah masuk itu sah, ini sah. Cuma tidak sempurna. Ah, sempurnanya seperti yang kita bahas kemarin. Ada tempat duduk ya yang tua-tua seperti di Polres tuh. Kalau diangkat ini kedabluk. Nah, memang betul ini diangkat yang kanan dulu. Tangan kanan kita pegangan, ini menyala-nyalai. Jari khinsir itu dari jentian, dari bawahnya begini air yang keras dari atas. Nah ini di sela-selanya ini. Kaki kanan, sela-sela tangan kiri. Nah sebaliknya, kalau kaki kiri, tangan kanan. Tapi ini pegangan loh, jangan jatuh. Makanya kalau yang di Polres tempat duduk itu pas. Ada pilihan. Itu sunnahnya, sempurnanya bahasa lain. Maka ketika kita butuh sempurna, sholat sempurna, kemudian ini nyaman kayak obat terapi kesehatan lahir, kesehatan batin putih. Apalagi disempurnakan dengan setiap membaca membasuh semua anggota dibacakan doa. Ini kayak menurut pribadi saya, ini terapi kesehatan. Sehat lahir, sehat batin. Jadi nggak ada istilah buru-buru. Jadi kalau kita lakukan seperti itu, maka sholatnya itu akan terasa nikmat, akan kita buktikan. Nikmat maksudnya begitu Allah akan sabar. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Kok leher sih kelamaan? Enggak, justru dengan membaca pelan itu enak gitu. Jadi kalau kita punya ngasal, nggak sempurna, jadi Allahu Akbar kabir itu nggak dibaca dengan sunnah kata Ustaz, langsung Fatihah. Bacanya coba Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Ini nggak membekas. Jadi yang namanya halawatus sholat, halawatul ibadah, mendapatkan manisnya ibadah. Orang lain yang kita sendiri merasakan. Jadi caranya begitu. Ini termasuk ada amalan 7 tadi. Kalau ingin ibadah kita itu manis, apapun ibadah ngaji, ibadah puasa, ibadah sholat, nyaman, amalkan 7 perkara tadi. Tapi harus juga punya ilmu seperti ini. Jadi kalau saya bilang, dulu kita muda, ingin punya ilmu itu, pokoknya kalau meletos, dinding, pecah. Itu ya dulu ya. Ada batu, remet, pecah kalau ada cowok di depan. Kalau ada cewek-cewek cantik, engket sama kita. Rupanya itu ilmu picisan nggak laku. Betul kan? Kata guru saya di kampung itu, kamu ilmu selamat aja, sama ilmu rezeki. Apa bacanya selamat? Lemes yai. Masa saya kan ngasih sama yai lama bertahun-tahun sudah. Kamu udah bujang umur 19 kayak gini. Kasihlah ini pada gitu. Ilmu gak manfaat. Nanti kalau jodoh. Yang hebat itu ilmu selamat. Apa selamat? Di kampung-kampung kan salah dulu sebelum ada organ itu ada orkesnya. Kan gitu ya.
Hujan-hujan itu seneng kalau senggol-senggolan itu. Begitu lu nyenggol gua tak tonjok pecah palamu. Kan cuma itu aja. Ternyata ilmu yang sakti itu adalah bukan itu, termasuk ilmu tata cara ibadah. Ini yang ilmu sakti pada malam hari. Termasuk kata Rasulullah, ilmu sakti itu adalah an'amallahu fasyakara. Ketika kamu dikasih nikmat oleh Allah, bersyukurlah. Wabtalahu fasabar. Ketika kamu diuji oleh Allah, bersabarlah. Mudah hatimu meminta maaf dan longgar hatimu memberi maaf. 4 perkara kalau ada pada diri kita itu ilmu kesaktian, bukan saja di dunia sampai akhirat. Mudah itu aja. Jadi bukan lagi yang namanya dibaca kebal-kebal, enggak. Kalau dibaca kebal, ditodor, dibom nggak mempan, belum saatnya. Nanti kalau negaranya ada posisinya nggak nyaman, baik jangan Belanda. Makanya dulu orang-orang sarungan itu sakti-sakti. Bom itu nggak bisa meledak. Masih ada beliau ketika mendapat undangan di Malaysia, ke daerah-daerah Eropa, orang Belanda termasuk cerita dalam bahasa Indonesianya. Orang Indonesia itu yang pakai sarung-sarung itu sakti-sakti. Itu cerita datuk-datuknya yang jadi militer, mantan militer. Itu nyata memang. Maka dikira orang sarungan yang dulu dengan yang sekarang sama. Beda. Karena sekarang itu ustaz-ustaz itu makanya kenyang-kenyang. Dulu itu makanya prihatin-prihatin. Maka yang namanya batu itu dilempar, yang namanya hijib barki, hijib ledek, itu yang menyusun Syekh Abdul Qadir Jilani. Sentil ini meledak kayak bom. Maka kalau sudah doa menyatu dalam jiwa, tangan dalam kitab hikam hadis Rasulullah itu yang menjadi kelentek dalam hatiku adalah dengan izin Allah. Jadi kekuatan Allah Maha Besar ada pada diri kita. Apa yang dikatakan kita itu adalah memang dikehendaki Allah. Kalau dalam bahasa Lampung sipai lidah. Ya, sipai lidah itu nggak semua orang punya ilmu, membahayakan itu. Kalau orang nggak sabaran, lu setan, nah kan jadi setan. Ya kan? Nah seperti itu. Maka orang yang ikhlas punya ilmu sipai lidah. Itu termasuk bagian dari kekasih Allah. Paling itu. Selanjutnya kita loncat. Wataqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi. Jadi kalau kita mengamalkan anggota-anggota wudhu yang berpasang-pasangan, ada 2 tangan, ada 2 kaki, itu mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kan nggak sabar kadang-kadang. Kayu yang udah dipegang di tangan mau dioper di sini susah. Langsung aja gini kan. Nah kadang-kadang ya sabarlah dipindah dulu. Kalau seandainya nggak ada keran, air itu digayung misalnya boleh. Yang ngambil tangan nggak sabaran. Ini kan kiri, jangan kiri. Ini oper ke tangan kiri, dipindah ke sini. Seperti itu. Ammal udwanil ladzi yashulu 'ala suluma ma'an kalau qadaini fala yuqaddimu yumna minhuma. Maksudnya kalau muka ini berpasangan, ada muka kanan, muka kiri. Jadi begini. Yang enggak, ini bersamaan saja. Jangan pipi ini dianggap kanan, ini kiri. Memang iya, tapi prakteknya jangan sebelah kanan dulu, terus sebelah kiri. Bukan, pengertiannya adalah khusus kalau yang namanya pipi, muka ini bersamaan. Tidak ada, tapi basuhnya bersamaan, tangan 2. Seperti itu. Kemarin kita bahas. Wal mamsuh fi qawlihi wa tuharatu salasan. Jadi ketika membasuh seluruh anggota badan kita sempurna dikatakan atau sunnah salasan. Maksudnya berkumur 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali, basuh wajah 3 kali. Ini pembosanan kalau nggak sabar wudu wis pisan wae. Itu termasuk. Ini boleh dilakukan ketika
dalam keadaan di masjid kita sudah qomat, ya satu-satu nggak apa-apa, nggak perlu tiga-tiga. Maka al-afdol kita mengejar sholat daripada menyempurnakan wudhu. Boleh satu-satu. Kalau lagi santai habis adzan waktunya panjang, kita kemudian bisa santai 3 kali. Tapi udah benar qomat, nah al-afdol utama adalah wudhunya tidak perlu disempurnakan, cukup 1 kali saja. Nah, lebih utama ngejar jamaah jangan sampai ketinggalan rakaat pertama. Walatu itu kalau dalam wudhu itu sunnah. Maksudnya berturut-turut, kemarin sudah kita singgung dalam pembukaan ngaji pertama. Wudhu itu berturut-turut, tidak dijeda. Baru mau sini berhenti. Lu dari mana? Ini kata orang itu, Pak, kalau bukan enggak, artinya kita tidak mendapatkan kesempurnaan muwalatu, nuli bahasa Jawa itu terus menerus. Nah, jadi wudhu sampai awal sampai akhir terus menerus itu sunnah. Ingin sunnah set semuanya, begitu mau masuk kaki apes ukuran, ya kan? Ada kami jadi nggak belum ulang dari awal selagi muka tangan masih basah. Pindah ke sana ada air, tinggal digayung kakinya aja. Tapi kalau udah kering itu udah ya nggak bisa, harus dimulai dari awal lagi sempurnanya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Masih banyak, nanti banyak pertanyaan aja. Jadi kita ini bersabarlah, kita ngaji kitab itu bersurutan, nggak bisa ngaji. Nah setelah ini kita akan membahas tentang sholat. Boleh kita break dulu? Berikutnya sesi tanya jawab kita batasi sampai jam 9:30. Jadi tanya jawab pada malam hari ini full 45. Nah itulah harapan kita. Jadi kembali kepada materi kita yang terurut, bahwasanya awal tadi saya bacakan penggalan ayat. Apakah sama? Maksudnya sama dalam kurung pahalanya sama. Orang yang beramal ibadah, yang berilmu, dan orang yang beramal ibadah yang tidak berilmu, itu nggak perlu dijawab, masing-masing sudah tahu. Nah, maka dalam hal ini kita yang hadir, maka kalau ini sistemnya beda kalau sudah tua. Istilah kita laki-laki kalau suruh bikin mie rebus, nih bawang, nih cabai, pusing kita. Ambillah mie instan, gunting, ceburin, guys. Nah, pada malam hari ini seperti itu. Enggak nyorek kayak santri dulu itu. Jadi kita cuma modalnya ngedengerin aja, dibacakan secara urut di dalam kitab fikih. Nah tadi kan dari apa yang saya sampaikan tidak satupun dalil yang saya sampaikan. Apakah yang dikatakan berkumur, apakah dalil yang mana? Ini jelas ada, cuman kita nggak perlu bahas dulu. Kalau kita bahas nggak beres, banyak. Nah maka dalam kitab ini lengkap, artinya dalilnya ada di sini. Nah, jadi ini sedikit ini dalil yang lebih banyak. Itu tidak sebentar tidak perlu kita sampaikan.
Oke, berbicara tentang masalah sunnahul wudu, sunnah-sunnah wudu yang jumlahnya 10 tadi. Kalau kita rinci, yang pertama adalah membaca mencuci, membasuh kedua tangan begini di sela-sela begini, membasuh kedua tangan. Kemudian berkumur, kemudian memasukkan air di dalam wudhu, meratakan ketika mengusap 5, mengusap daun telinga, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, meniga-kalikan hitungan, terus menyela-nyelai apa ini? Jenggot, menyela-nyelai kaki dan tangan. Terus sempurna lagi adalah ketika setiap anggota wudu yang wajib ataupun yang sunnah itu ada doanya. Kemarin janji aja ya, ketik ya, sampai bisa ketik Arab, huruf Arab. Ada yang alih itu mas? Itu lebih alih pak. Saya kalau kalian nggak mau sebenarnya kalau kita ini ahli komputer, ahli ketik, ambil kan judul kitab apa namanya, Al-Adhkar, ada Al-Adhkar susunan Nawawi, itu ada doa-doa ketika membasuh seluruh bagian tubuh, itu ada doa-doa. Nah disitulah titik bisa ya. Terus kemudian dirapikan sama terjemahannya di situ. Nah kemudian ditempel di luar kamar mandi yang tidak ada WC-nya, boleh tuh ditempel di kanan. Jadi kalau satu hari saja 5 kali wudhu itu kita hafalkan doanya ketika melihat air Bismillahirrahmanirrahim sambil cuci tangan ini, Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Berkumur, Allahumma skini min haudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan ke dalam air ke dalam hidup, Allahumma la tahrimni ra'ihatan na'imika wa jannatika. Ya Allah, jangan kau haramkan kelak mencium baunya untuk tidak mencium bau surga, gitu maksudnya. Membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma la tabyadul wujuhun wa taswadul wujuhun. Ya Allah, jadikanlah ketika di akhirat wajah saya putih, apa bahasanya itu, cemerlang, karena di akhirat kita Rasulullah ketika di akhirat masyarakat ini mukanya macam-macam. Mukanya ada yang hitam, ada yang putih tadi karena mengamalkan doa-doa wudu atau berwudu, sempurna mengamalkan doa wudu. Ada yang mukanya itu tidak ada kulitnya. Ini orang yang badannya kuat minta-minta. Tapi kalau minta sumbangan untuk membangun dasar makmum itu beda lagi. Kemudian ada yang badannya manusia tapi mukanya bukan manusia. Ada mukanya babi, ada mukanya jalan. Itu orang yang nggak sabar ketika hidup, kepingin cepat sugih. Kemana? Gunung Kawi, pesugihan. Tapi ngepel itu akan muncul di situ kata Rasulullah. Maka apa yang saya sampaikan tadi ada doa itu adalah semakin kita berdoa amalia-amalia, pahalanya akan ditunjukkan nanti di akhirat. Sebenarnya bukan di akhirat, di dunia aja boleh ditunjukkan. Kata Rasulullah bin Al-Am, orang itu ketika sering terkena air wudhu itu auranya akan terbuka. Meski kerja di terminal, kena asap knalpot, ninggal sholat, nggak pernah wudhu, jadi mukanya udah ke bawah dari bayi hitam, kemudian dilihat seram. Kan ada kiai-kiai Papua itu, walaupun hitam enak dipandang karena sering terkena air. Dan kalimat ini nyata kata Rasulullah. Udahlah, ada sinetron macam-macam, sok jadi kiai serban-serbanan, walaupun putih kulitnya, tapi kalau udah ahli ibadah secara wudhu kelihatan susah dipahami seperti itu. Oke, apa yang disampaikan ini terbatas tentang sunnah wudhu dulu, atau barangkali mundur kemarin berhubung itu boleh. Nah setelah itu bebas apa saja. Sebelum dimulai, waktu kita kaji pertama pernah membahas tentang
ketika berada di mulut, kan gitu. Saya nggak tahu yang saya makan ternyata babi. Itu sudah pernah saya lakukan. Maksudnya saya tidak tahu yang saya makan itu adalah babi. Bagaimana cara mensucikannya? Tetap 7 kali, salah satunya dengan debu. Walaupun sudah berlangsung 10 tahun sekarang, tetap belum dilakukan cara mensucikan najis mughaladzah dengan cara yang disyariatkan Rasulullah. Walaupun sudah muka kita ini bersih kena sabun, begitu dibuat sholat Allah Bapak masih najis. Nah kan gitu ya. Maka kapan? Segera gitu. Saya udah segera, karena saya tidak tahu kan segera. Walaupun 10 tahun, 15 tahun kita tidak lakukan syariat seperti itu, maka dianggap kita belum sah karena terbawa najis mughaladzah. Loh Pak Ustaz, terus gimana dengan sholat saya selama 15 tahun itu? Apakah saya tidak dikasih pahala? Dikasih pahala. Inilah seperti ayat Az-Zahra tadi. Apakah sama ibadahnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu? Jelas beda. Maka ketika tidak tahu cara mensucikan najis mughaladzah tapi dia sholat terus, maka sholatnya tidak dianggap. Dan tentu Allah akan memberikan pahala, tapi pahalanya beda. Seperti itu. Oke, silakan. Kalau nggak ada ya gimana aja lah. Boleh. Ustaz, boleh nggak saya nanya 3 pertanyaan? Boleh. Nah, yang penting teman-teman boleh ya? Boleh. Yang kedua masalah wudhu, yang satu ini luar daripada wudhu, boleh Ustaz? Nah, yang dua dulu. Masalah wudhu enggak. Jadi saya pernah melihat kejadian Ustaz di kampung saya di Bangsawarna, ya kan saking dia mau taat kepada Allah. Nah di saat itu memang dia bersampingan sama saya dulu Ustaz. Cuma saya mau nanya takut tersinggung. Betul. Nah, saya diam diri aja Ustaz. Begitu di saat berwudu, kata Ustaz tadi berbicara mengenai masalah berwudu di tangan tadi Ustaz ya. Itu maaf ngomong air selang itu mengalir Ustaz. Kalau bahasa sekarang itu seperti darah gitu Ustaz. Colek gitu. Ya, colek. Nah, awalnya dia banjir si colek itu lama-lama semakin kecil airnya itu. Nah, tapi dia tetap beribadah di saat sholat wudu itu. Itu sangat wudu. Itu pertama. Yang kedua, waktu itu saya ikut cari ikan Ustaz di pantai Petagung, ikut di payang itu Ustaz. Nah, di bahasanya sholat duha itu, nah namanya kita mau sholat duha saking mau tertutup cari ikan. Nah, nggak kalau kemudian kawan kita ini BAB Ustaz, di motor juga. Nah, apakah saya mengambil wudhu apa enggak kata saya kan di baju saya, tapi saya nggak sholat Ustaz. Itu, tapi itu nggak sah. Yang terakhir Ustaz, luar daripada wudhu Ustaz ya. Katanya yang ngebunuh orang itu dapat masuk neraka, yang nggak dibunuh masuk neraka. Tetapi di saat itu diciptakanlah Nabi Adam, Nabi yang pertama. Di saat itu Adam Ustaz, lahirlah Hawa. Ya, jadi dia menjadi suami istri Adam sama Hawa itu. Lahirlah Qabil sama Nabi. Nah, di saat itu mereka itu lahirnya kembar Ustaz. Yang kedua hari kembar. Di saat itu Qabil dinikahkan oleh kalau salah perempuannya itu Halimah kalau salah Ustaz ya. Karena si Qabil nikah terima sama si Habil karena pernikahan itu pernikahan silang Ustaz. Nah si Qabil tidak terima karena pasangan dia jelek. Ya. Nah dibunuhlah si Habil itu. Ya. Nah cerita Habil sama kita yang besar tadi itu Habil itu masuk neraka atau gimana Ustaz? Kalau mati kan? Masuk. Itu kita akan bahas yang terakhir. Sebelum kita bahas, setiap nabi syariatnya berbeda. Nah, kalau
tentang masalah syariat itu saya dan Nabi Adam dengan syariat Nabi Muhammad itu kita akan bahas yang kedua. Pertama, berwudu tentang bersamaan yang dibahas apa tadi yang pertama? Bukan colek awalnya apa? Yang kedua apa? Yang kedua yang dibahas. Oh iya, colek. Kita bahas sekarang. Colek itu termasuk hal yang najis. Ya. Belek tidak, apa namanya? Upil tidak. Ini tidak yang kering. Tapi kalau yang colek itu terbentuk nanah. Nanah, darah itu najis. Tapi kalau darah sedikit dari orang lain atau kita itu karena sedikit itu relatif bukan darah yang banjir. Misalnya darah jerawat, misalnya darah nyamuk. Nyamuk itu kan habis untuk orang lain dan kita zat gitu ya. Itu najis makfun anhu. Artinya ketika kita dalam keadaan sholat itu ada pada diri kita makfun anhu, dimakfu artinya najis tapi sah sholat kita. Nah, colek itu ketika dalam posisi ngalir nempel ke pakaian kita atau ke badan kita ketika tidak diusap dicuci dilakukan dengan air maka kita sholat membawa najis. Masih ngalir terus maka solusinya adalah dikasih pengaman sebenarnya, jangan sampai melebar ke badan atau ke baju, itu aja. Jadi ketika itu dilakukan dalam keadaan mengalir keluar itu tidak ada bedanya seperti kotoran air kencing yang nempel ke badan atau ke baju, maka tidak salah ketika itu. Maka ketika dalam posisi wudu mengalir itu dikasih pengaman kapas, sehingga dengan kapas itu terbendunglah di sini, cukup di sini sama seperti salisul baul. Salisul baul itu artinya seperti kita ini. Kencingnya itu batuk itu udah keluar najis. Salisul baul kalau perempuan namanya darah istihadah bukan haid, itu tetap berkewajiban sholat tapi tata cara berwudunya beda. Maka sebelum wudu colek itu dikeluarkan dulu, ngalir terus sampai mampet baru berwudu. Tadi musuh gitu kok sebentar enggak. Nah, tersinggung. Jadi nggak boleh langsung dibawa wudu, bersihkan dulu. Sama seperti kita kalau habis kencing bersihkan dulu, istinja dulu baru wudu. Itu yang dilakukan. Salisul baul, orang yang kelep di tempat kencing itu nggak sana. Itu aja udah jebol, gitu kan, keluar najis. Maka orang yang demikian itu cara berwudunya ada caranya, yaitu wudu mulai wudu harus sudah masuk waktu. Belum masuk waktu wudu, nanti kan keluar lagi. Jadi sudah azan itu baru wudu. Setelah sebelum berwudu disucikan dulu. Setelah disucikan, wudu selesai, sebelum sholat kasih pengaman. Kalau laki-laki kalau tukang kencing batuk kencing itu pengamannya adalah pempes. Memang luar biasa ujiannya orang kalau sudah posisi itu. Termasuk ibu-ibu yang istihadah. Istihadah itu sampai 15 hari itu nggak mampet darah. Itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Itu wajib sholat. Jadi setelah dibersihkan mengambil air wudu terus dipasang pempes. Nah, ketika di tengah sholat Allah batuk, air perasaan kencing itu. Tapi kencingnya aman, tidak nembus ke sarung, mulutnya, maka itu tidak dianggap najis, teruskan saja. Dan sholatnya satu kali, tidak bisa dibuat sholat lagi, gitu. Seperti misalnya sholat maghrib menyambung ke isya, nggak bisa wudu lagi. Karena apa? Dalam keadaan dia najis lagi, walaupun ditahan pengaman. Demikian juga kapas itu. Maka dalam posisi sholat sebelum berwudu dibersihkan terus dipasang pengaman. Kalau nggak dipasang pengaman, ketika Allah Akbar ngalir ke sini dalam keadaan sholat, ya sama seperti kena najis. Itu jawabannya. Yang kedua ada B2, beol. Maksudnya di perahunya atau di airnya? Di perahunya Pak. Oh bisa. Saya itu masalah tohor. Di masalahnya di lohor Pak. Saya mau. Dibungkus. Hah? Dibungkus. Ini kan di perahu Pak. Ini untuk cari ikan. Cari ikan payang gitu. Ya, di dalam perahu. Iya di perahu. Perahunya gede kecil. Gede Pak. Nah saya mau berwudu di air laut itu nggak tahu nggak
kamu minta BAB di situ. Maksudnya ini loh, saya kan belum nyambung. Jadi kotorannya itu berada di air di luar perahu kan? Itu luar perahu, Pak. Oh itu. Jadi najis. Ketika ada air yang banyak, jarak setengah meter ada BAB, maka ini air ini tetap tidak berubah seperti baunya kotoran, ini tetap suci karena airnya banyak. Nah ini yang saya bilang tadi, air banyak, air laut itu suci buat minum, kalau mau mandi suci. Jadi airnya suci walaupun asin, tapi bangkainya juga suci. Ada ikan mati di situ, pokoknya yang hidup mati itu semuanya bangkainya juga suci. Hillu ma'uhu wa hillu maitatuhu. Halal suci airnya dan halal bangkainya. Jadi ketika berwudu di kanan jarak setengah meter atau 1 meter itu ada kotoran yang masih muter-muter, itu kita teliti ini bau enggak? Nah kita teliti kan, cuman kita ini dalam posisi jijik saja. Ketika kita berwudu selesai lah dibuat sholat, itu jawabannya. Kemudian yang ketiga tadi tentang masalah hukum syariah Qabil dan Habil, itu beda, itu pembicaraan syariatnya Nabi Adam. Kalau kembali kepada kita, kalau syariatnya Nabi Adam kita tidak perlu bahas. Yang kita bahas sekarang adalah syariat Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran itu membunuh dengan sengaja. Dengan sengaja level kedudukannya hampir sama dengan dosa syirik. Tapi membunuh ini ada undang-undang aturan Islam. Membunuh dengan sengaja harus ada perdamaian dengan keluarga, ada penebusan, maka itu berlaku sampai sekarang di Mekah itu. Jadi hukum Islam berlaku di sana. Nah, ketika dengan sengaja berdamai, tetap tidak sengaja itu tidak ada hukum. Tapi ada sengaja, maka di situ hukumnya nerakanya dicabut karena dalam posisi dia berdamai dengan keluarganya. Misalnya dengan harta benda, kan berlaku itu dibunuh atau dipukul. Kemudian orang itu bertobat membunuh dengan sengaja, Allah ampunkan. Kalau tidak sengaja, maka tidak dihukum dosa, tapi ada penebusan, sama saja. Itu. Bahkan ditegaskan kata Rasulullah, kalau membunuhnya itu bertarung sesama dua orang Muslim beriman. Jadi yang mati dan yang hidup dua-duanya neraka. Kenapa? Karena seandainya dua-duanya itu salah satunya itu adalah selamat karena dalam permusuhan dua-duanya. Jadi menang jadi haram, kalah jadi api. Itu perumpamaan. Dua orang Muslim yang menang juga neraka, yang kalah juga neraka. Tapi bukan abadan-abadan, tidak selamanya. Butuh hisab Allah. Kena hukum nanti di akhirat. Setelah itu ketika mati dalam membawa iman dan surganya Allah. Pengertian yang bunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka itu tidak selamanya neraka. Tapi ketika dalam posisi yang orang yang bersatu ini pojok-pojokan, dua-duanya itu masih hidup, dua-duanya bertobat, maka dia akan bisa masuk surga. Artinya tobat ketika dalam peperangan. Masalahnya kan sudah dibunuh mati, tidak bisa bertobat, dia neraka. Tapi dalam posisi dia membawa iman, matinya itu masih dalam surga. Tapi ya surganya terakhir, bonyok dulu. Maka dalam Quran itu paham terjemah dan pemahaman tafsirnya. Jadi kita semua ini manusia dalam keadaan rugi kecuali yang beriman. Kan gitu. Iman aja hari ini kita rugi kalau nggak beramal. Maksudnya sholat nggak mau, puasa nggak mau, ngaji nggak mau, itu rugi kata Allah. Nah, kita ini sudah beriman, mau juga beramal, sholat perintah Allah. Tapi kalau kita ini nggak mau saling menasihat-nasihati, itu juga rugi. Maka nasihat itu kewajiban, masalah dia dapat hidayah urusan Allah. Maksudnya nasihat itu ada tetangga kok nggak sholat aja sholatnya, kita cuekin aja, rugi. Ya dosa nggak? Enggak, rugi.
Artinya ketika kita mau bernasihat, artinya kita akan mendapatkan paralel daripada ajakan pahala. Kayak moderator. Mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, kemudian yang ditunjukkan yang diajak itu mau, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Pahala kita pahala ditambah dengan pahalanya orang yang kita tunjukkan, kita ajak itu. Jadi double. Itu maksudnya rugi kalau nggak ngajak itu. Nah, nasihatnya itu tentang masalah kebenaran dan masalah kesabaran. Minimal kalau tetangga kena musibah, kita yang dekat ucapkan satu kalimat. Yang sabar ya yuk. Yuk cerita. Itulah istilah. Itu nasihat tentang masalah sabar dan masalah hak kebenaran. Jadi kembali seperti itu tentang masalah bunuh itu dosanya kayak apa, itu dia berdosa syariatnya Nabi Adam. Jadi kalau kita dosanya itu syariat Muhammad membunuh dengan sengaja meraka. Nah, ketika keluarga ahli waris yang dibunuh ini ada akad hukum. Kalau sudah diselesaikan di situ, kemudian ridho, kemudian bertobat, ada pergantian harta tebusan, orang ini tinggal bertobat saja, insya Allah tidak. Tapi udah membunuh, nggak mau tobat, mati nggak tobat, kayak preman lah, maka mati tidak ada tobat. Nah itulah nerakanya lama. Tapi orang itu beriman Pak Ustaz, iman pada Allah iya, tapi nggak sholat. Nah itu kata Rasulullah, orang yang mati dalam keadaan membawa iman sedikit nanti akan kepala surga yang luasnya 10 kali lipatnya. Tapi kan belum tentu yang namanya mati membawa iman. Yang tahu cuma Allah. Maka dalam hal ini ada riwayat hadis Rasulullah, orang itu kalau berbuat baik itu ada tapi sedikit, kemudian dia terselamatkan dari api neraka. Ada cerita. Maka kalau kita melihat di hari-hari orang beramal sholat, begajulan, preman, jangan dibenci orang yang tetangga baik terus apa. Yang kita tidak terima adalah akhlaknya saja. Kalau kita ridho dengan akhlaknya yang bejat, kita juga akan berusaha. Artinya apa orang sholat itu maksudnya? Risau, harus risau. Kalau tetangga nggak sholat cuek, ada tetangganya posisinya nggak makan, lapar, itu kita yang punya duit cuek. Nggak boleh gitu, harus risau, peduli. Saya kira itu, ya. Jadi syariatnya Qabil dan Habil itu tidak dibahas dalam syariat Islam karena itu syariatnya tidak ada. Syariat kita yang membunuh dengan sengaja itu adalah jawabannya di Quran itu Jahannam, neraka Jahannam. Tapi ada kelanjutannya itu ketika di sidang hukum syariah yang berlaku, keluarganya nebus dengan harta benda, kemudian dia bertobat, ya maka dia akan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ya itu bahasa akidah, syariatnya berbeda. Seperti yang menjadi polemik sekarang itu. Jadi kalau syariat Islamnya, syariatnya Nabi Muhammad kan begini. Mentransfer pahala ini ditolak bagi paham Wahbi Salafi. Jadi kalau kita baca Quran buat orang meninggal itu enggak boleh. Jadi amal itu hanya didapat bagi orang yang bersangkutan yang mengamalkan apa yang itu ada kalimat illa masya'a, kecuali yang dia usahakan sendiri itu ibadah. Kalau tidak dia usahakan, kita bacakan Al-Quran, kita sedekahkan, ini orang itu buat meninggal, kata paham Salafi Wahabi itu tidak nyampe karena dalilnya Quran jelas. Orang itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang dia usahakan sendiri. Pernah dengar banget itu? Sering. Pernah dengar ya? Itu syariatnya Nabi Idris. Coba dalam tafsirnya Nabi Idris ada riwayatnya. Itu nggak berlaku buat syariat Muhammad. Syariat Muhammad itu orang yang sudah meninggal dunia, terus kita berbuat. Contohnya apa? Rasulullah pernah katakan, saat ibu sahabat bertanya, ibu saya meninggal dunia, adakah pahala ini kambing saya potong buat ibu saya? Jawab ya Rasulullah, nah, maksudnya iya berpahala. Coba, kan nggak bisa berbuat kan ibu
Artinya yang beramal orang hidup, tapi diniatkan buat almarhum. Kemudian ada syariat Muhammad itu orang tuanya banyak duit belum daftar haji atau sudah daftar belum berangkat meninggal dunia. Maka lagi tren viral itu ada haji badal. Dan memang sudah dalam sahabat itu sudah begitu. Itu namanya syariat Nabi Muhammad. Adakah Quran yang dibaca ini sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, baik meninggalnya kemarin atau puluhan tahun? Jawabnya adalah sampai. Ini menjadi polemik perdebatan. Yang bilang nggak sampai adalah memakai dalil pahala tidak akan didapat kecuali dia sendiri yang mengerjakan. Illa masya'a. Itu menjadi polemik. Kalau saya tarik dari kemarin, Qurannya sama, mentafsirkannya berbeda, manapun yang kita ikuti, sampai atau tidak sampai, kita yakin hari ini sampai, maka insya Allah yang mengoreksi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bilang tidak sampai, yang mengoreksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika benar, kita akan mendapatkan nilai 2. Ketika salah di hadapan Allah, dia mendapatkan nilai 1. Tidak ada masalah. Kamu mau tahlil langsung nggak lolos. Yang penting jangan bully-bully. Syirik-syirik tidak ada tuntunan Rasulullah. Bagi yang mengatakan tidak ada tuntunan Rasulullah, dia akan menjawab, ini amalan yang saya baca adalah Quran baik. Tidak ada larangan kalau kita membaca doa buat orang yang mati. Bahkan ada perintahnya, tapi perintah itu dia tidak menanggap karena bedanya penafsiran. Jadi nggak usah dibahas sampai kiamat masih ada itu. Makanya saya baca cerita ada saudara, ya termasuk saya tadi bilang, mertua saya tiri pernah nikah sama mertua saya, sekarang nikah lagi. Dulu ini bahan beda, pertama dia sekarang nikah ke MTA. MTA itu adalah organisasi Islam yang berdiri di tahun 90-an, nggak ada, itu 2000-an lah. MTA itu Majelis Tafsir Quran yang mendirikan di daerah Solo, namanya Dr. Ahmad Sutino. Dia sudah meninggal dunia. Di sini ada cabangnya di Tanggamus, berada di sebelah kiri jalan di Kecamatan Kesti. Itu nggak masalah. Maksudnya nggak masalah, itu beda-beda, silakan aja. Tapi yang nggak boleh itu habis ngajelong sana amalannya, ngajelong sini, itu nggak boleh. Karena itu akan terbentur dengan hukum talfek. Talfek itu ngambil yang enak-enak. Seperti contoh begini, kita nanti akan membahas contohnya dulu. Ada dalilnya sama, tapi tafsirnya berbeda. Yang menjadikan dalil bahwasanya istri yang sudah kita nikahi, istri, begitu kita punya wudu, bersentuhan dengan istri, itu tidak batal karena ada hadisnya Rasulullah itu pernah menggendong Aisyah. Artinya menggendong pasti tersentuh kulitnya dan lain-lain. Langsung Rasulullah tidak berwudu lagi, tapi sholat. Ada dalil ini sama, tetapi tafsirannya berbeda. Apa katanya? Ini dalil yang dilakukan Rasulullah menyentuh istrinya, kemudian Rasulullah itu tidak berwudu min khosaisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil itu adalah dalil khusus Nabi Muhammad, kan tafsirannya beda. Karena kalau itu kita ikuti bahwasanya kita menyentuh istri kemudian tidak sholat, itu kalau Rasulullah menyentuhnya terjaga, kalau kita ikuti menyentuh kita dengan istri tidak terjaga. Maksudnya paham? Menyentuh itu kan menyentuh awalnya, lama-lama dipelukkan, terus kemudian nggak wudu, seperti itu. Tapi yang nggak sejauh itu Ustaz, masa pelukan kemudian nggak, ya silakan aja. Maka ada paham Imam Syafi'i sama istrinya sendiri itu batal, Imam Ahmad tidak batal. Mentafsirkannya berbeda, kita ikut yang silakan. Tapi yang nggak boleh adalah hari ini batal, besok tidak batal. Kenapa? Itu tafsir. Artinya mau lagi males. Pernah dengar gitu ya? Karena ada jamaah khotbah katanya yang jelaskan batal nggak batal itu berbeda. Iya. Tapi saya nggak mau itu lagi. Nah, kenapa? Jujur jawab. Kenapa alasannya? Males ya? Iya males ya. Nah itu nggak boleh. Jadi harus satu qadiyah. Tata cara wudu yang saya jelaskan tadi, dari mulai fardunya, dari mulai sunah-sunahnya, batalnya juga mengikuti Imam Syafi'i. Nanti kita akan bahas batal. Tapi kalau
selain Imam Syafi'i tata cara wudhunya nggak kayak kita tadi, maka mengusap ini bukan sunnah tetapi wajib. Ini loh, mengusap rambut kepala secara menyeluruh ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan sunnah, wajib. Berarti kalau wudhunya nggak begini nggak sah. Nah, otomatis batalnya beda. Oke, masih ada. Itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu tidak boleh. Langganan ini Pak Ustadz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya ini kan kembali lagi saya sering di jalan. Sering di jalan gitu Pak Ustadz. Jadi saya sering kalau umpamanya ketemu masjid, saya sering mampir sholat. Ketika saya itu ngambil wudhu, lampu ini mati Pak Ustadz. Tapi sudah separuh wudhunya, atau umpamanya tongnya habis. Nah jadi kita bingung, kita mau melanjutkan wudhu di mana sementara jauh. Bisa nggak disambung dengan tayamum? Cuman itu aja yang pertanyaan saya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Nanti kita akan membahas tayamum juga. Syarat tayamum adalah ada air, tetapi kita dalam keadaan sakit. Nah itu alasannya. Yang kedua, kita dalam keadaan tidak ada air. Kita sehat, kalau ada air boleh. Nah itu alasan kita boleh berwudu. Artinya dalam posisi tidak ada air itu meneliti, diteliti kanan, diteliti kiri, diteliti depan, diteliti belakang. Dalam riwayat sejarahnya zaman sahabat tayamum itu mencari air itu bukan cuma oleh kanan nggak ada, oleh kiri nggak ada, naik turun gunung, itu sejarahnya. Nah, apalagi punya motor, ya kan? Ya menjadi sini nggak ada air, ke depan itu ada masjid. Ada jawabannya. Saya sambung dengan saya. Itu tidak sah. Sudah selesai. Ipa lah kamu. Karena syarat saya Kamu nanti ipa. Memiliki air oleh kanan, oleh kiri, depan belakang. Bukan cuma melihat, tapi jalan kaki naik turun, mungkin turun lagi. Ini mah 50 meter itu udah kecil. Nah, jadi tidak sah. Tapi bagus ini pertanyaan supaya orang nggak ngarang-ngarang, nggak ada air. Wudhu tayamum memang iya, nggak air pas habis. Tapi kan yang tidak pernah didengar oleh kita, tidak ada air itu caranya neliti, noleh kanan, noleh kiri. Bukan cuma noleh kiri, dia kiri bukan, digantungin. Naik, turun bukit. Ah, kita ini kan ada bukit, motornya 50 meter itu masjid. Jadi itu tidak sah, tidak jelas. Tapi ini perlu ditanyakan, karena ini hasanah keilmuan. Karena keilmuan itu tidak boleh tebak-tebak. Jadi tebak-tebak sekalipun benar tanpa ilmu itu benarnya bukan ilmu, kebenaran salah juga. Nah itu saya pernah ngaji. Jadi kebenaran secara kebenaran bukan benar berdasarkan ilmu atau dalil, itu tetap salah, apalagi salah. Ini memang itu memang dulu saya mengenal agama tentang tata cara ibadah. Jangankan yang rumit-rumit kayak gitu. Saya dulu ini sholat, Pak Yai, sholat bawa duit sah nggak? Waduh, namanya orang imannya lagi kepingin yang betul-betul. Bawa ngantongin pulpen sah nggak? Kan bicara masalah najis itu. Tapi betul juga pertanyaan itu. Ngantongin duit sah nggak sholatnya? Maksudnya apa? Duit apa hubungannya? Boleh jadi ketika duit dipegang kita, susukan penjual yang barang-barang najis, kan bisa. Kita nggak tahu aja sekarang. Kalau selagi itu duit tidak kita lihat betul-betul najis, bekas dipegang penjual daging babi, yo yakin aja, kantongi duit itu yakin aja. Tapi kalau kita ke pasar, yuk nukar yuk, jual ayam nukar sama daging babi 4 meter sebelahnya, kita tahu ini mas pasti menolak kan? Betul. Karena tangannya beri juga daging. Nah ketika kita kantongi, ya nggak tahu termasuk beli
bakso ini tikus apa babi udah makan aja kan rasanya kita nggak tahu. Tapi kalau tisunya sudah mulai santer ya pas kayak gitu aja. Jangan diteliti aku mau bakso apa benar ini ya daging sapi diteliti dulu akhirnya nggak makan bakso. Oke, satu kali lagi Kita Ustaz. boleh. Kita Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar untuk pertanyaan saya, Ustaz. Boleh. Cuma cukup mengganjal juga. Ini saya tanyakan, jika non muslim meninggal dunia, kita kan banyak kadang teman, ya. Sedangkan kita selalu mengatasnamakan toleransi, kita datang. Atau kadang juga terucap, kita mengucap innalillahi bagi non muslim. Atau kayak di WA aja lah. Mungkin di WA kita sering kan, meninggal dunia kita coba kirim ucapan innalillahi. Nah itu bagaimana Pak Ustaz hukumnya? Oke, ini juga penting juga ini. Apa arti innalillahi? Kan begitu ya. Kita seluruh makhluk ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mengucap innalillahi itu adalah ayat Quran, tetapi kita melihat non muslim. Apakah boleh kita lakukan innalillahi orang yang non muslim? Itu boleh. Boleh. Memandikan orang non muslim boleh. Mengkampanye orang muslim non muslim boleh. Kok bisa begitu? Apa sama tangganya? Bapaknya non muslim, anaknya muslim. Atau sebaliknya, bapaknya udah mualaf tapi anaknya ini belum. Tapi yang nggak boleh adalah mendoakan. Nggak boleh kita orang muslim mendoakan mudah-mudahan diberikan keselamatan masuk surga. Sebenarnya orang Islam dengan muslim jangan. Tapi kalau membaca innalillahi, karena kalimat innalillahi itu adalah umum. Artinya semua ini ciptaan Allah kembali kepada Allah. Baik orang yang beriman atau tidak beriman, itu adalah ciptaan Allah. Ini saklek jawabannya. Jadi tidak mengapa ketika non muslim kita innalillahi. Ya Allah, itu orang non muslim agamanya beda. Itu kan ciptaan Allah kembali kepada Allah. Keyakinan kita yang nggak boleh. Ya Allah, terima amalnya. Ya nggak boleh itu. Karena surga itu cuma satu, surganya orang Islam. Nggak ada surganya orang non muslim. Nah, kalau ada surganya non muslim itu ada, berarti Tuhannya lebih dari satu. Loh, itu ini pernah diucap oleh orang-orang intelek. Jadi imannya iman otak, bukan iman dalil Quran dan hadis. Maka saya bilang tadi, kalau dalam penyuluh agama itu ada bahasa modernisasi agama. Kalau saya sering ceramahnya mantan ketua MI, Islam moderat, saya bingung. Islam moderat kita ini Islam moderat, oh bahasanya aneh, bahasanya intelek. Oh, moderat itu artinya Islam toleran, mutawasid, tengah-tengah. Jadi kita bukan lawannya toleran apa? Radikal. Jadi kalau yang beda dengan kita itu udah neraka aja, sesat. Itu bukan ada pada diri kita. Jadi kita hari ini amaliyah adalah Islam moderat seperti itu. Lebih spesifik lagi yang kita amalkan ini, kalau sholat pakai kunut, kalau ada orang meninggal doa tahlilan, lebih spesifik lagi itu adalah Islam dalam kultur Nahdlatul Ulama. Itu bahasanya. Kultur itu amaliyah, struktur itu pengurusnya. Kita ini bukan struktur, bukan kultur amaliyahnya. Udah gitu aja bahasanya. Jangan sampai tidak tahu. Pak Ustadz, saya ini apa sih NU? Yang penting saya sholat gitu. Saya tanya satu aja Bapak. Kalau ibunya meninggal dunia, ada nggak didoain tetangga itu 1 hari, 2 hari? Jadi kalau durhaka masa anak gitu, itulah termasuk salah satu amaliyah NU kultur. Kultur itu secara amaliyah. Karena tidak semua kiai-kiai besar itu masuk dalam posisi struktur. Ya, ada yang di luar struktur seperti Gus Bahar, di luar struktur seperti Mbah Nemun, di luar struktur. Nah, yang struktur kita paham nanti akan kita bentuk ranting di ranting ya, pengurus. Karena kata Sayyidina Ali, kebenaran yang tidak diorganisasi akan
akan digulingkan dengan kebatilan yang tersusun, yang terorganisir. Jelas itu. Misalnya ada paham yang beda di tengah kita, ketika tidak ada organisir dalam amalnya kita, pengurus dalam masalah struktur, nggak ada yang nangani. Ada orang datang baru, pokoknya tukang jelek-jelek itu ngambil lu apa namanya, lu ini neraka. Nah, ketika ada struktur, kita bisa kerjasama dengan para tokoh. Ini ada warga kita ini aneh gitu, bikin perpecahan dan lain-lain. Ya udah, bagaimana rapat warga? Ya sepakat sebaiknya dia jangan tinggal di kampung kita. Nah kalau sudah begitu kan aman dia. Kalau nggak ada organisasinya, dia akan bikin orang-orang yang beda itu diunjal ke kampung kita semua. Datang semua dulu, kita yang repot. Tapi itu perbedaan di Indonesia masih jempol. Karena apa? Masih aman. Cuma batu yang dilempar di rumah-rumah. Kalau di Timur Tengah beda itu pakainya bom. Coba, betul nggak? Ternyata ini Syiah tanggung jawab. Itu kita nggak ingin itu ada di Indonesia. Makanya saya sepakat ketika ada yang Islam radikal itu ya dengan adanya organisasi ya jangan boleh di sini. Gitu. Kalau yang moderat tadi menghormat perbedaan ya silakan. Yang penting nggak ngomel-ngomel, itu juga akan membahayakan negara kita. Cukup. Nah, jadi itu jawabannya. Apa tadi lupa saya? Pertanyaannya tadi? Iya, itu mengucapkan innalillahi. Jawabnya adalah boleh. Karena muslim itu juga ciptaan Allah. Arti innalillahi itu adalah kita semua yang hidup, yang diciptakan oleh Allah, sapi, hewan, binatang, lautan, manusia, yang muslim, non-muslim adalah milik Allah semua. Maka kembali kepada Allah. Itu berarti ucapannya sebagus innalillahi aja, jangan sampai mendoakan. Saya tuh mau ngebahas kadang bingung gitu loh, mau dibahas enggak ya gitu, enggak dibilang. Kalau mudah-mudahan husnul khotimah ditempatkan di sisi Allah mulia, itu khusus sesama muslim. Kalau ucapan bela sungkawa cukup innalillahi. Itu diterjemah nggak masalah itu. Kan nggak disoal, karena innalillahi ini soal dan ayat Al-Quran. Misalnya ya, meninggal dunia, semua milik Allah, kembali pada Allah. Dia nggak percaya nggak apa-apa, memang itu milik Allah. Makhluk yang diciptakan adalah ciptaan Allah. Kalau saya innalillahi diterjemah misalnya ya, semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Artinya begitu. Kalau ucapan Natal, Pak Ustadz gimana ucapan? Ucapan Natal. Kalau kita mengucapkan hari raya Itu sudah lama dibahas. Tahun 87 saya ingat masih SMP, SKB namanya, Surat Keputusan Bersama di Kementerian Agama. Jadi demi menghormati atau toleransi umat beragama, khususnya orang Islam, tidak mengucapkan hari raya agama lain. Tapi kalau presiden, pemimpin negara silakan aja, karena dia punya tujuan yaitu merangkul. Kita ini orang biasa kok. Ya. Kok kemarin diangkat lagi, ya. Lihat itu kiai-kiai itu yang sampai ceramah, tapi kalau ceramah berlebihan itu jangan. Tapi kalau yang tidak mengangkat yang masalah itu orang-orang yang kontroversi. Tidak kita tidak membahas ke sana, ranahnya beliau. Itu biasanya kata orang Jawa Timur gus-gus, anaknya dia yang suka kontra. Kita nggak mau. Jangan terlalu jauh kita memandang. Kita orang kecil, orang bawah, Muslim yang tidak dalam posisi ningrat, ya udah biasa. Saya kira itu. Untuk waktu, mudah-mudahan pengajian kita dipahamkan Allah, kemudian diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Minta saya cuma satu, istiqomah. Insyaallah. Istiqomah itu luar biasa kalau dipahami dalam Al-Quran. Apapun yang istiqomah akan sukses, baik dunia ataupun akhirat. Baik urusan dunia, urusan akhirat. Kalau istiqomah akan sukses. Kalau bicara agama, sukses kita akan selamat dunia akhirat. Kalau bicara bisnis, sukses makmur bisnisnya. Jualan tempe, hujan, laris, mudah besok gak jualan. Toto itu pasti. Itu logikanya, otak kita. Mudah-mudahan Allah ridho, kita
وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا وعيشا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والله الوافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Pak Ustadz Suryo Mulyono Muhammad Syakir acara ini. Mudah-mudahan minggu ketiga ya. Minggu ketiga nanti kita bergerak lagi dan mudah-mudahan yang ada ini kita tetap istiqomah. Amin. Saya mohon maaf, banyak salah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.